Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 20 April 2023 dengan judul Sukacita menggantikan kesedihan saat Yesus datang. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting sebagai renungan kita pagi ini. Poin yang pertama, apabila mereka melihat Tuhan dikhianati dan disalibkan, murid-murid akan berduka dan berpuasa. Mari kita baca akan kutipannya. Apabila mereka melihat Tuhan dikhianati dan disalibkan, murid-murid akan berduka dan berpuasa. Dalam perkataannya yang terakhir di ruangan atas, ia berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, inilah kata-kata terakhir yang disampaikan seorang guru kepada murid-muridnya. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Bahkan juga bisa menjadi ketakutan yang besar bagi murid-muridnya. Ketika ia akan ditinggalkan oleh gurunya. Guru yang selama ini ia anut, ia contoh, ia ikuti. Guru yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tetapi mereka akan segera berpisah. Sebagaimana seorang manusia, saya dan saudara, ketika ditinggal orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita, teman kita, guru kita, tentu kita akan bersedih dan berduka cita. Tentu kita akan mengalami kegalauan hidup, kekhawatiran. Bagaimana dengan nanti? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan tuntunan saya? Bagaimana? Tetapi Yesus juga menjanjikan bahwa tidak lama lagi duka cita itu akan dirubah menjadi sukacita. Inilah jaminan bagi murid-murid pada waktu itu. Bagaimana dengan sekarang? Apakah ada jaminan yang sama kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara akan bersukacita? Poin yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus dari dalam kubur, duka cita murid-murid akan berubah menjadi sukacita. Pada saat ia keluar dari dalam kubur, duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Setelah ia naik, maka secara pribadi ia tidak bersama-sama dengan mereka itu lagi. Tetapi melalui penghibur, ia akan tetap bersama-sama dengan mereka dan tidak patut lagi mereka berduka cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan penghibur bagi murid-muridnya. Dan penghibur ini adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita penghiburan di kala kita berduka cita. Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada kita di kala kita lemah. Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita tuntunan di kala kita kehilangan akal, kehilangan petunjuk, kehilangan jalan. Benar bahwa Yesus menjanjikan pribadi yang akan menolong murid-murid ini, yang akan menuntun murid-murid ini. Roh Kuduslah yang akan menjadi sahabat mereka. Dikala mereka mengalami banyak persoalan, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka. Inilah yang hari demi hari akan memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada murid-murid itu. Poin yang ketiga, dengan membuka hati kepada Roh Kudus, wakilnya, maka murid-muridnya akan dihiburkan dan tidak patut untuk berduka cita. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 292 dikatakan, hal inilah yang dikehendaki iblis. Ia menghendaki mereka memberikan kepada dunia suatu kesan bahwa mereka telah ditipu dan dikecewakan. Tetapi oleh percaya, mereka harus memandang pada bait suci yang di dalam sorga, di mana Yesus sedang bekerja bagi mereka itu. Mereka harus membuka hati mereka kepada Roh Kudus, wakilnya, dan bersukacita di dalam terang hadiratnya. Roh Kudus yang akan memberikan kepada mereka kebahagiaan, yang akan memberikan kepada mereka
jalan yang terbaik ketika mereka menghadapi persoalan hidup. Roh Kudus yang akan menghibur, Roh Kudus yang akan memberikan tuntunan kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka harus membuka hati untuk kehadiran Roh Kudus. Saudara, saya dan saudara perlu membuka hati, meminta, mengundang akan kehadiran Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong bagi kita, yang akan menghiburkan kita, yang akan mendampingi kita dalam segala situasi saat ini. Sementara Yesus bekerja, melayani di bait suci surgawi, Roh Kudus menjadi teman yang baik bagi saya dan saudara. 3 poin utama kita pagi ini adalah yang pertama, apabila mereka melihat Tuhan dikhianati dan disalibkan, murid-murid akan berduka dan berpuasa. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus dari dalam kubur, duka cita murid-murid akan berubah menjadi sukacita. Dan yang ketiga, dengan membuka hati kepada Roh Kudus, wakilnya, maka murid-muridnya akan dihiburkan dan tidak patut untuk berduka cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 3 poin utama kita pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk janji Roh Kudus Tuhan yang akan menjadi penolong, penghibur, penuntun bagi kehidupan kami. Berikanlah kepada kami roh itu, sehingga kuasa itu menjadi bagian kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.